Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini di mata kuliah dasar logika, kita akan berbicara tentang landasan pokok penalaran. Kalau kita melihat atau mendengar istilah penalaran, tentu bayangan kita sudah sangat jelas ya, bahwa aktivitas itu adalah aktivitas berpikir, aktivitas yang menggunakan akal, aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, katakanlah misal untuk memecahkan satu masalah. Nah, dalam landasan pokok penalaran ini tentu kita juga harus mengetahui bahwa dalam penggunaan penalaran, logika tidak akan bisa lepas dari apa yang kita sebut sebagai alat untuk mengungkapkan gagasan atau pemikiran kita. Nah, disinilah kita sangat memerlukan bahasa untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari gagasan kita. Bahasa itu bisa berbagai berbagai bentuk. Mau dia bahasa secara lisan, mau bahasanya ditampilkan secara tulisan, mau bahasanya disampaikan dalam bentuk bahasa yang sifatnya simbolik. Jadi kalau tanpa bahasa akan sangat sulit kita menangkap maksud pikiran dan gagasan orang lain gitu. Nah, kalau kita dalam dunia ilmu komunikasi kan sudah mafhum bahwa dalam kehidupan sehari-hari, baik secara verbal maupun non-verbal, kita tidak bisa lepas dari penggunaan bahasa. Termasuk diam itu juga adalah salah satu bentuk bahasa katanya. Karena itu kedudukan bahasa di dalam dasar logika itu sangat penting sebagai alat yang nanti akan kita gunakan untuk membedah penalaran-penalaran yang ada di dalam logika. Oke. Kita lanjut, ini melompat. Nah, pertama kita akan berbicara tentang hukum dasar logika. Hukum dasar logika adalah kebenaran umum yang berlaku dalam bidang logika sebagai patokan berpikir atau kaidah pemikiran. Jadi kata kuncinya adalah kebenaran umum yang berlaku dalam bidang logika. Dia bisa disebut dengan asas, bisa disebut dengan postulat, bisa disebut dengan aksioma. Jadi apa sih? Nah, hukum dasar itu adalah asas atau dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Jadi dalam berpikir kita ternyata ada hukum-hukum atau asas-asas yang secara umum membimbing kita dalam proses penalaran kita. Misalnya dalam kita berbahasa ada struktur yang kemudian menjadi struktur umum dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa-bahasa yang lainnya. Itulah yang kita sebut dengan asas atau hukum. Yang kedua, pengertian asas atau hukum secara umum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen di dalam hukum. Makanya nanti di dalam logika ada beberapa tema, ada beberapa konsep dasar yang itu menjadi katakanlah hukum-hukum dasar yang digunakan dalam penggunaan proses penalaran.
Dan yang terakhir, asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Jadi pada prinsipnya hukum dasar logika itu menyatakan satu ketentuan yang sifatnya tetap, satu ketentuan yang sifatnya umum dalam proses pemikiran dan penalaran kita. Nah, hukum dasar logika ini ada dua. Yang pertama ada postulat universal dari John Stuart Mill. Ada juga aksioma inferensi dari Frederick Uberwick. Tapi dalam pertemuan kedua ini yang akan kita bahas hanya postulat universal dari John Stuart Mill. Kalau aksioma inferensial nanti sedikit-sedikit kita akan bertemu di pembahasan tentang deduktif, induktif, analogi, dan beberapa tema yang nanti akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya. Oke. Jadi kita akan membahas tentang postulat universal. Nah, ada 4 postulat universal yang disampaikan oleh John Stuart Mill, dan ini menjadi hukum dasar logika yang berlaku secara umum. Artinya dimanapun, kapanpun, selama akal sehat kita berjalan atau selama secara umum normalnya logika berjalan, maka prinsip ini juga pasti berjalan. Yang pertama ada yang kita sebut dengan principium identitatis, hukum kesamaan. Kemudian ada juga yang disebut dengan principium contradictionis. Lalu ada yang kita sebut dengan principium exclusivity, hukum penyisihan jalan tengah artinya. Dan yang keempat ada principium rationis sufficientis, hukum cukup alasan. Baik, kita mulai membahasnya satu persatu. Apa yang disebut dengan principium identitatis? Jadi kalau kita baca bunyi hukumnya, hukum principium identitatis itu adalah sesuatu itu adalah sama dengan dirinya sendiri. Jadi rumusnya itu P sama dengan P. Sebetulnya ini sangat berkaitan sekali dengan prinsip dari penggunaan bahasa yang paling dasar, yaitu untuk memberikan identitas terhadap sesuatu. Baik itu terhadap objek, baik itu terhadap subjek, maupun terhadap situasi tertentu. Jadi fungsi bahasa yang pertama itu adalah fungsi penamaan atau fungsi identitas. Apakah kita bisa memberikan satu nama terhadap suatu objek yang belum ada? Nah, tentu itu akan sangat sulit ya. Karena pada prinsipnya identitas itu adalah merujuk pada satu kondisi tertentu, baik itu subjek, objek maupun situasi yang kemudian diwakilkan oleh bahasa. Nah, itu salah satu fungsi dari principium identitas. Contoh misalnya dalam penggunaan bahasa. Ketika kalian melihat rentetan huruf A, P, E, dan L, cara pembacaannya akan sangat berbeda ketika kalian merujuk pada konsep tentang buah dengan konsep tentang aktivitas. Dan itu merupakan identitas yang satu sama lain tidak terpisahkan. Ketika saya menunjuk apel, maka dia adalah apel.
ketika saya menunjuk apel, maka dia adalah apel. Tidak ada identitas yang lain yang bisa dilekatkan dari dua kondisi itu dengan kata apel ini. Hari Senin saya bersama teman-teman apel di lapangan. Penamaan orang juga itu merupakan bagian dari Principium Identitatis. Kalau misalnya saya absen lah ya, istilahnya ngabsen di kelas misalnya, saya panggil nama Ahmad, ternyata ada yang mengacungkan 3 orang. Nah, pada saat saya panggil nama lengkapnya, misalnya Ahmad Sihabudin, baru hanya 1 orang lah yang kemudian mengacungkan tangan. Itu ketika saya menyebut nama Ahmad Sihabudin, maka Ahmad yang lain diam karena dia tidak terwakili oleh 2 kata itu yang merujuk pada satu identitas tertentu. Nah, di sanalah Principium Identity itu salah satu landasan bagaimana kita berpikir dan merujuk pada satu subjek, objek atau situasi tertentu. Yang kedua, dari postulat universal John Stuart Mill, kita mengenal yang namanya Principium Contradictionis, yang menyatakan bahwa sesuatu itu pada waktu yang sama tidak dapat sekaligus memiliki sifat tertentu dan juga memiliki sifat pertentangan tertentu. Jadi beranjak dari prinsip identitas, maka identitas itu kemudian menunjukkan satu sifat ketertutupan, menunjukkan satu sifat pembatasan bahwa dia adalah P dan bukan yang lainnya. Bahwa ketika saya mengatakan Ahmad, itu merupakan satu kondisi di mana bahasa itu yang diwakili oleh kata Ahmad itu menutup ruang-ruang kemungkinan untuk yang lainnya. Sehingga identitas tentang Ahmadnya itu bertumpu pada satu orang tertentu. Dan ketika kita berbicara tentang kontradiktori, maka pada saat yang sama kita tidak bisa mengatakan bahwa pada saat yang sama dia Ahmad dan pada saat yang sama juga dia bukan Ahmad. Coba Anda bayangkan gimana logika kita tidak akan bisa menangkap ya. Pada saat yang sama dia adalah Ahmad, pada saat yang sama dia bukan Ahmad. Itulah kenapa di dalam proses penalaran kita mengenal namanya prinsip kontradiktori. Sama halnya pada saat yang sama dia kuat, pada saat yang sama dia lemah, pada saat yang sama dia kaya, pada saat yang sama dia miskin. Gimana kalau misalnya dia sebetulnya secara materi kaya, tapi hatinya kosong lah, miskin gitu. Teman tidak punya, saudara tidak punya. Nah, itu kan situasi yang lain, situasi yang sudah melibatkan objek-objek atau identitas yang lain. Kalau misalnya kita berbicara tentang kekayaan materi, maka yang dibandingkannya juga adalah materi. Sehingga pada saat yang sama dia kaya, pada saat yang sama dia miskin, itu merupakan satu kondisi yang kontradiktori. Kalian bisa kasih contoh banyak tentang prinsip kontradiktori ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Berikutnya dalam postulat universal
Yang ketiga adalah Principium Exclusivity. Suatu kaidah pemikiran yang menyatakan bahwa sesuatu mestilah sesuatu itu, bukan sesuatu itu dan tidak ada kemungkinan ketiga. Bahasanya begitu ya, agak rumit untuk mengungkapkannya. Jadi secara sederhana Principium Exclusivity ini adalah dua pilihan tertentu, dia X atau dia bukan X, atau misalnya dia A atau B dan tidak ada kemungkinan yang lain, entah itu C, entah itu D, entah itu E. Apa misalnya? Kita kasih contoh lah yang sederhana. Misalnya ada sebuah bis, dia punya rute tujuan Bandung Jakarta, dan kalian misalnya ada sebagai penumpang bis tersebut lah. Lalu kemudian ditanya, kira-kira bis itu sekarang ada di mana? Kalau melihat dari cerita ini, dua kemungkinan. Kalau dia tidak di Bandung posisinya, berarti dia posisinya ada di Jakarta dan tidak ada yang lain, tidak ada di lokasi yang lain. Oh, bisa saja misalnya dia posisinya ada di tengah-tengah perjalanan, entah itu di puncak, entah itu di Tangerang atau di mana lah ya. Itu kan berbicara lagi kondisi yang lain. Nah, kita berbicaranya prinsip bahwa dia ada di Bandung atau dia ada di Jakarta dan tidak ada di tempat-tempat yang lain. Nah, Principium Exclusivity ini nanti akan kalian gunakan dalam proses klasifikasi yang nanti akan kita pelajari. Contohnya misalnya, kalau misalnya kalian mau mengklasifikasikan ikan itu kira-kira hewan yang hidup di mana? Apakah dia hidup di darat atau dia hidup di air? Itu kan pilihannya cuman dua lah pengklasifikasiannya. Ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang hidup di air. Kalau ikan dia hidup di air, sementara misalnya hewan yang lain hidup di darat itu. Tapi ya di situ juga ada pengecualian, misalnya katak, dia sebagai amfibi bisa hidup di darat ataupun hidup di lain. Nah, nanti dalam klasifikasi kalian akan menemukan contoh-contoh penerapan Principium Exclusivity ini secara lebih tegas gitu. Ketika dia ada di dalam posisi A, berarti dia bukan di dalam posisi B, bukan dalam posisi C, atau bukan dalam posisi D. Dan yang terakhir, postulat universal itu adalah Principium Rationis Sufficientis. Dia adalah kaidah pemikiran yang menyatakan bahwa jika perubahan terjadi pada sesuatu, maka haruslah memiliki alasan yang cukup. Ini hampir sama seperti hukum sebab akibat. Ya, kalau misalnya kita melihat satu kondisi yang menjadi akibat tertentu, maka secara logis kita akan merujuk pada satu sebab tertentu. Contohnya, tingkat kecemasan tinggi karena frekuensi menonton berita kriminal di TV itu tinggi. Ada akibat, yaitu kecemasan, dan ada sebab, yaitu tingkat frekuensi menonton yang tinggi. Jika dibalikan juga akan sama hasilnya. Kalau tingkat kecemasan menurun, maka harus ada alasannya. Entah itu frekuensi menonton TV-nya rendah, atau misalnya dia tidak sama sekali menonton televisi sehingga kecemasannya itu menurun drastis. Jadi Principium Rationis Sufficiens itu sangat sederhana. Ketika A menjadi sebab,
maka nanti pasti akan diikuti oleh akibat. Atau berpikirnya sebaliknya, ketika kita melihat satu kondisi yang itu kita sebut dengan akibat, maka kita akan merujuk pada satu sebab tertentu. Oke, setelah tadi kita membahas tentang landasan pokok penalaran yang berkaitan dengan postulat universal, kita masuk lagi ke penalaran berikutnya yang kita namakan predicable ya. Apa itu predicable? Dia adalah pengertian yang dinyatakan oleh predikat mengenai subjek. Saya yakin kalian sudah pernah belajar tentang apa itu subjek, apa itu predikat, minimal dalam mata kuliah bahasa Indonesia lah ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi apa itu predikat, apa itu subjek. Nah, di dalam predicable ini ada 4 alat. Kita sebut saja alat ya. Yang pertama ada genus, yang kedua ada diferensia, 3 ada proprium, dan yang keempat ada accidentia. Ya, jadi kalian ingat predicable itu ada 4. Yang pertama adalah genus. Genus ini merupakan kelompok umum, baik itu mengenai himpunan benda, himpunan orang, ataupun yang lainnya, dan dia meliputi unsur yang ada di bawahnya, yang disebut dengan spesies. Jadi secara sederhana, kalau kita bicara tentang ciri umum atau pengelompokan umum, maka itu yang disebut dengan genus. Dulu kalau misalnya kalian belajar tentang biologi ya, pasti kalian pernah belajar tentang genus dan spesies. Pengelompokan hewan misalnya ya. Hewan, ada hewan yang bertulang belakang, kemudian ada hewan yang kita kelompokkan dalam kelompok unggas, ada hewan yang kita kelompokkan berdasarkan alat pernafasan dan lain-lain lah. Nah, itulah yang disebut dengan genus, artinya pengelompokan yang sifatnya umum. Di bawah genus itu ada yang kita sebut dengan spesies. Ini contohnya, misalnya kalau kita mau merujuk pada satu ilmu, kita misalnya sebutlah genusnya itu ilmu komunikasi, maka di dalamnya ada spesies-spesiesnya. Ada komunikasi antar pribadi, ada komunikasi antar kelompok, ada komunikasi massa, komunikasi politik, dan banyak. Tentu kalau misalnya kita mau membuat satu pengelompokan, kita harus melakukan upaya-upaya untuk memberikan identitas tertentu kan. Misalnya A ini masuk di dalam kelompok mana, B masuk di dalam kelompok mana, C masuk di dalam kelompok mana, sehingga kita bisa menentukan satu genus tertentu. Nah, genus ini di dalam logika ya merupakan satu alat yang digunakan untuk proses berpikir kita gitu. Sehingga nanti kalian akan banyak menemukan manfaat-manfaat dari proses atau dari pengelompokan yang dilakukan berdasarkan genus ini. Yang kedua, kita mengenal yang disebut dengan diferensia. Jadi dalam predicable, diferensia ini adalah ciri pembeda yang membedakan satu spesies dengan spesies lain dari genus yang sama. Itu ya. Jadi patokannya adalah dari genus yang sama. Kalau misalnya kita melihat diferensia dari genus yang berbeda, itu nanti secara logika cacat. Kenapa?
Kalau genus yang berbeda itu sudah pasti eh, apa istilahnya ya, diferensianya pasti ada. Orang sudah berbeda gitu kan, prinsipnya sudah berbeda. Nah, sementara yang kita bicarakan adalah genus dengan identitas yang sama gitu ya, atau spesies dengan identitas dari satu genus yang sama. Disitulah baru kita berbicara tentang diferensia. Ya, contoh misalnya, apa bedanya komunikasi politik dengan hukum perdata? Itu dua hal yang tidak bisa kita pertanyakan atau kita bandingkan. Karena apa? Karena secara spesies dia berbeda, secara genus juga berbeda. Yang satu genusnya komunikasi dan yang satu genusnya ilmu hukum misalnya. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau membuat sebuah diferensia, maka waduh, iklan nih, ada suara motor. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah diferensia, maka diferensia itu diambil dari spesies yang berada di dalam satu genus. Contoh misalnya, apa perbedaan antara komunikasi pribadi dengan komunikasi kelompok? Apa perbedaan antara komunikasi organisasi dengan komunikasi antar budaya? Hal yang sama juga bisa diperbandingkan. Apa bedanya antara hukum pidana, hukum perdata? Semua yang saya sebutkan tadi itu adalah spesies dari dari pengelompokan yang sama atau dari genus yang sama. Nah, sehingga kita tidak bisa membuat satu perbedaan dari genus yang jauh dari genus yang berbeda. Itu secara logika akan ditolak atau secara logika janggal. Prinsipnya sekali lagi, diferensia itu bisa dilakukan ketika kita membandingkan spesies dari genus yang sama. Berikutnya, dalam predicable kita mengenal istilah atau konsep proprium. Proprium adalah sifat khusus bagi spesies yang merupakan konsekuensi logis dari diferensia. Ya. Sifat khusus dari spesies yang merupakan konsekuensi logis dari diferensia. Contoh misalnya, guna menyampaikan informasi kepada orang yang lebih dari satu, maka dalam komunikasi antar pribadi harus dilakukan satu orang demi satu orang. Komunikasi antar pribadi, dia punya diferensia dengan spesies yang lain, misalnya komunikasi antar kelompok. Sehingga apa? Sehingga dia punya konsekuensi logis. Konsekuensi logisnya adalah proses penyampaiannya harus dilakukan satu orang demi satu orang karena informasi yang disampaikan kepada lebih dari satu orang. Gitulah kira-kira ya. Nah, konsekuensi bawaan lah kita sebut saja. Termasuk kalau misalnya kita berbicara komunikasi massa, karena dia jangkauannya sangat luas, maka pesan yang harus disampaikannya juga harus secara umum atau secara luas juga. Jadi proprium ini memperlihatkan bahwa dalam satu diferensia yang dimiliki oleh spesies, maka dia punya konsekuensi logis yang lebih spesifik. Kita ambillah contoh lain misalnya. Ketika kita berbicara tentang komunikasi antar budaya sebagai satu spesies, dia punya perbedaan dengan komunikasi kelompok misalnya. Sehingga
dalam komunikasi budaya, konsekuensinya adalah komunikator harus memahami terkait dengan unsur-unsur budaya yang dipelajari oleh komunikator tersebut. Ini sudah mulai masuk dalam bagaimana kita menyusun satu kerangka berpikir dengan proprium ini ya, dengan alat yang kita punya dari mulai genus, kemudian genus dia punya spesies, lalu spesies punya diferensia. Nah karena itu nanti latihannya ketika kalian membaca satu kalimat, membaca satu paragraf misalnya, maka kalian di situ coba cari mana kelompok genus yang dibicarakannya, mana kelompok spesiesnya, mana kelompok diferensianya, atau mana konsekuensi yang dihasilkan dari diferensianya. Oke, dan yang terakhir ada yang kita sebut dengan aksidensia. Aksidensia adalah sifat sampiran yang ada pada spesies yang bukan termasuk dalam diferensia atau proprium. Aksidensia bukan sifat khusus yang melekat pada genus atau spesies sehingga bukan merupakan bagian yang hakiki. Misalnya, kita tidak bisa melekatkan jenis kelamin pada komunikasi antar pribadi atau komunikasi kelompok. Ya, jenis kelamin ini ya satu genus, dia juga nanti kalau misalnya berbicara lebih dalam, dia juga bisa menjadi satu spesies. Tapi dia ketika ada dalam satu situasi tertentu, dia nggak bisa dilekatkan secara langsung. Di dalam komunikasi antar pribadi misalnya, ada laki-laki, ada perempuan. Tapi itu bukan menjadi sifat dasar khusus atau spesies khusus yang dibicarakan. Di dalam komunikasi kelompok, misalnya ya, ketika kita berbicara, ada kelompok A, kelompok B, di dalamnya kemudian ada laki-laki atau perempuan. Itu juga tidak bisa kita masukkan dalam satu ciri khusus. Nah, itulah yang disebut dengan aksidensia. Dia pasti melekat tapi bukan bagian yang hakiki lah, disebutnya seperti itu. Nah, itu yang kita sebut dengan landasan-landasan pokok penalaran ya. Dari mulai terkait dengan postulat universal dari John Stuart Mill, kemudian kita masuk ke pembahasan tentang predicable. Nanti bahasan-bahasan berikutnya ini bisa kalian pelajari secara mandiri, karena termasuk juga klasifikasi itu bagian dari proses pengelompokan yang tadi sudah saya sampaikan cara-caranya dengan predicable yang kita pelajari. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.